mahasiswa sekalian, selamat siang bagi kita semua. Siap. Oke, Bapak harap semua di sini di kelas ini dalam kondisi sehat dan walafiat ya semua ya. Bagaimana? Udah makan siang semua? Belum, Pak. Oke, saya harap semua sudah makan siang. Kembali ke mata kuliah saya Bapak bawakan. Di sini mata kuliah itu konstruksi bangunan gedung. Baik, saya kira untuk anak dan adik mahasiswa sekalian, mohon perhatian semua ke sini ya. Kita hanya sebentar saja, jadi Bapak yang memang sebentar saja. Baik, di sini Bapak membawakan materi konstruksi bangunan gedung. Tahu konstruksi kan? Apa yang masuk dalam konstruksi? Bangunan. Oke, bangunan. Proyek, Pak. Proyek bisa jadi proyek ya. Ada lagi yang mengerti apa definisi dari konstruksi? Boleh lihat dari HP-nya buka video. Definisi dari konstruksi itu apa? Ya. Konstruksi adalah kegiatan pembangunan sarana maupun prasarana yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan struktur bangunan, jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Nah, itu betul ya. Konstruksi itu kalau kita artikan seperti bangunan-bangunan seperti jembatan, gedung, ya. Jadi konstruksi bangunan gedung mempunyai struktur utama, yaitu fondasi, kolom, sub, dan bahu. Tahu fondasi kan? Fondasi. Nah, definisi fondasi itu apa? Kira-kira menurut mahasiswa sekalian yang ada di pikiran mahasiswa itu fondasi itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Dasar Dasar dari bangunan. Dasar dari penopang, dasar dari bangunan, apa tadi? Sama. Jadi ya fondasi itu memiliki tiga macam, ya, memiliki tiga macam, yaitu fondasi dangkal, fondasi sedang, dan fondasi dalam. Nah, di sini aku jelaskan. Fondasi dangkal itu contohnya seperti fondasi batu kali. Tahu fondasi batu kali? Tahu, Pak. Nah, fondasi batu kali, baru fondasi sarang laba-laba, fondasi terapung atau raf, fondasi rolak bata. Nah, fondasi sedang, sedangkan fondasi sedang itu contohnya seperti fondasi tapak. Tahu fondasi tapak? Sudah tahu ya. Di sini kalau sekalian pasti di semester sebelumnya ada tahu, mungkin dapat pelajaran seperti itu. Sedangkan fondasi lain itu contohnya seperti fondasi tiang panjang. Nah, fondasi tiang panjang ini biasa yang digunakan. Siapa tahu? Fondasi tiang panjang biasanya digunakan seperti bangunan apa? Ada tahu? Lantai, Pak. Apa tadi? Gedung apa? Gedung tinggi, Pak. Bangunan pencakar langit seperti itu ya. Contohnya Bapak buat dari bangunan tahu ini, jadi Pak. Siapa dari Pak? Nah, itu seperti itu. Itu menggunakan bodo-bodo. Nah, itu seperti menggunakan fondasi yang panjang. Nah, di sini baru naik kolo. Sampai di sini tahu tentang kolo. Ada yang bisa jawab. Kolo itu apa? Apa yang dimaksud dengan kolo? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin? Bisa bikin bangun dari Pak. Oke, kolom itu seperti ini ya, yang di bangun kita sekarang, kita ini kolom. Kolom bersatu dengan ini ya, ini kita lihat semua ya. Ini kolom, kayak pak. Jadi kalian bisa mendefinisikan apa itu kolom? Dinding timur, Pak. Dinding timbul. Mungkin kurang menarik jawabannya. Dinding, Pak. Jadi kolom itu adalah elemen vertikal yang menahan beban. Jadi kolom inilah yang menahan beban dari bangunan ini, bangunan yang ada sekarang ini. Nah, jadi kolom ini yang menahan beban dari atas sampai ke bawah. Jadi ini menghantam dari atas menuju sampai ke bawah. Dan sub, ada yang kita berdefinisi tentang sub. Sub itu apa? Yuk, bangunan kedua setelah fondasi. Nah, ya.
Jadi struktur itu adalah bagian penting dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penghubung antara fondasi dan struktur atas seperti kolom dan dinding. Dan seperti itu. Dan fungsi slope menghubungkan fondasi dan kolom atau dinding sehingga beban struktur atas dapat disalurkan ke fondasi secara merata. Kedua, mendistribusi beban horizontal dan vertikal yang bekerja pada bangunan. Jadi itu dimaksud dengan slope. Paham adik sekalian? Balok. Apa itu balok? Ada yang bisa menjelaskan sama Bapak apa itu balok? Nah, balok itu ya di atas kolom. Jadi balok itu adalah salah satu elemen struktur penting dalam konstruksi bangunan. Dari fungsinya menahan dan mendistribusikan beban yang bekerja pada bangunan, seperti beban lantai, dinding, dan atap, dan juga mentransfer beban dari lantai atau atap ke kolom dan atau dinding menahan beban. Jadi itu ya. Jadi konstruksi bangunan gedung itu mempunyai struktur. Ada yang pertama, fondasi. Kedua, kolom. Ketiga, slope. Keempat, balok. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang pernah di sini bangun rumah? Belum pernah. Ya? Belum pernah Pak. Oh, belum pernah. Cuma lihat mau keluar. Nah, di sini Bapak sedikit menjelaskannya. Elemen-elemen konstruksi bangunan, ya. Mohon mahasiswa-mahasiswa ada buku ada. Nah, ya buku dicatat apa yang Bapak jelaskan. Jadi ya semua dicatat. Jadi apa yang dibikin ini aja. Jadi berbagai catatan. Jadi elemen-elemen konstruksi bangunan terdiri dari berbagai komponen yang membentuk keseluruhan struktur bangunan. Jadi elemen-elemennya itu yang pertama itu fondasinya seperti yang Bapak jelaskan tadi, fondasi, baru struktur rangka. Ketiga itu lantai. Kamu tinggal rumah kalau nggak pakai lantai, ya kan? Jadi kurang efisien gitu. Dan keempat itu atap, baru dinding. Nah seperti bangunan kita ini, yang ada di sini, ada kolomnya. Jadi bawahnya ada slope, lantai, atap. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, Bapak harap apa banget tadi Pak? Berkat tadi saya harap semua mahasiswa dari sekalian dapat pengertian. Di sini Bapak sedikit memberikan satu tugas ya, yang dimana ada sekalian ke lapangan untuk observasi ya, untuk observasi meninjau sesuai dengan materi kita lakukan. Jadi kita bentuk kelompok. Kita ada berapa semua di sini? Tolong itu yang ada di depan itu kita berapa orang? Jadi banyak. 10. Oke, kita bagi dari 2 kelompok saja ya. Baik, Pak. Kelompok yang dimana di kelompok itu ada merata. Jangan semua ada cowok, semua cewek. Kalau bisa gabung, ya. Gabung. Saya harap di sini mahasiswa-mahasiswa sekalian mungkin dapat diulang untuk memilih kelompoknya. Saya harap tidak usah Bapak tadi untuk memilih seperti itu ya. Jadi tugas yang Bapak berikan kepada kalian, ini deadline-nya paling lama 1 minggu. Ya, 1 minggu Bapak harap itu sudah sangat bisa untuk mahasiswa sekalian menyelesaikannya. Jadi tugasnya yaitu mengobservasi dan mengamati ke lapangan suatu bangunan apakah sudah sesuai dengan bangunan pada dasarnya, menggunakan slope, kolom, balok, dan ukuran-ukuran kolomnya seperti ukuran yang dipakai, seperti ukuran yang dipakai dari balok, jenis besi dan ukuran besi yang digunakan, berapa papan besi yang dipakai. Paham kan apa yang dimaksud Bapak? Nanti Bapak share untuk ya. Surat izinnya gimana tuh? Kalau untuk surat izin ya mungkin bisa dikabarin sama Bapak, nanti Bapak kirim filenya di grup dan mungkin nanti pergi ke
Kaprodi ya. Tanda tangan. Kalau nggak kaprodi, kajur, dekat 3. Tahu kan di mana ruangan kita? Ruangan kaprodi di mana? Nah, jadi itu. Dan untuk surat mungkin kalau bisa besok Bapak kirim karena masih formatnya masih ada di laptop Bapak ya. Mungkin nanti di grup aktif kan di grup semua kan? Aktif Pak. Jadi itu. Dan untuk lantainya nih, kalau lantai nanti pada saat mengamati observasi di lapangan ya, tolong diperhatikan ukuran keramik yang dipakai, ya, ukuran keramik yang dipakai dan harga pasangannya juga di tiap-tiap panggung itu perlu kita ketahui juga, karena kita di sini kan jurusan kita pendidikan teknik bangunan, maksudnya kita harus lebih mendalami itu. Ya, dan di lapangan juga kan kita harus tahu itu harganya, ukurannya, baru standar SMI-nya berapa gitu. Dan bahan yang digunakan, jangan lupa bahan yang digunakan pada saat membuat kolom, stuf, seperti itu ya, ada sekalian ya, Pak. Oke. Terus berapa kotak keramik yang dibutuhkan dalam ukuran? Contoh ini, dalam ruangan ini berapa banyak, berapa biji keramik yang digunakan untuk membuat lantai ini seperti itu. Itu semua dibuat di laporannya. Nggak tahu cara membuat laporannya nanti. Ada yang perlu paham atau perlu Bapak jelaskan lagi? Semua pas. Oke, baik. Di sini aku akan jelaskan. Jadi isi nanti laporan ini yang pertama itu ada definisi, kedua fungsi, baru jenisnya, jadi seperti bahan, bentuk, fungsi dan lain-lain. Baru bentuk, gambar dan ukurannya. Baru detail, contoh, langkah-langkah, gambar dan pelaksanaannya di lapangan. Dan jangan lupa dokumentasi ya. Jangan lupa dokumentasi. Dan ini yang paling utama ini, buat kalian sekalian. Tempatnya tidak boleh sama. Paham ya? Ya, tempatnya tidak boleh sama. Karena apa? Ini kan cuma 2 kelompok doang. Ya seperti di Labenda kan masih ada tuh. Labenda ada anak-anak, BC, Lupakan, ya. Pasti bisa ya, untuk mahasiswa sekalian ya. Oke, atau ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, mungkin Bapak yang bertanya ya. Bagaimana? Cukup Pak. Cukup. Lapor Pak. Berapa? Bapak cukup berapa? Oke. Nah, saya sini dengan sedikit pertanyaan ya. Bisa nengok HP nggak apa-apa? Nengok HP. Nah, nggak apa-apa. Kita menggunakan teknologi. Nah, ini nih yang penting bagi mahasiswa sekalian. Jadi gini, kita harus menggunakan gadget ini karena positif ya. Kita tahu banyak mungkin mahasiswa sekalian menyalahgunakan. Ya, dan ya Pak deh. Ya Pak, minta maaf. Itu beda cerita. Oke. Jadi sini Bapak memiliki pertanyaan. Sedikit pertanyaan. Bisa buka HP atau bisa nanti langsung menjawab. Oke, baik. Bapak kira ini dari tugas Bapak juga di besok dikerjakan di bilir ya. Nggak boleh dibalik. Tulis nama nih kelasnya. Ya, ini dikumpulkan di ruang Bapak besok jam 12 sama ya. 12 siang. Nah, coba ditulis ya. Pertanyaan pertama itu apa saja tahapan dalam proses perencanaan dalam desain bangunan? Bapak ulangi, apa saja tahapan dalam proses perencanaan dan desain bangunan? Oke, sudah? Kedua, bagaimana cara menentukan kebutuhan ruang dalam sebuah bangunan? Bagaimana cara menentukan kebutuhan ruang dalam sebuah bangunan? Oke, Bapak anak, dua soal itu aja. Lengkap jawabannya, baik dari penjelasannya, baru dampaknya seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait mata kuliah kita ini. Saya harap mahasiswa-mahasiswa sekalian dapat memahami dan melaksanakan tugasnya.
Jangan lupa tugasnya paling lama 1 minggu. Paham? Oke, sebelum kita sudahi, Bapak vaksin dulu ya dari sekalian. Oke, Bapak panggil jawaban angkat tangan, jawabannya hadir Pak. Kira-kira seperti itu. Farid, Hadir Pak. Morgan, Coba. Febrianto, Hadir Pak. Leoni, Hadir Pak. William, Hadir Pak. Febri, Hadir Pak. Lansri, Aulia, Hadir. ada yang baru Bapak panggil? Hadir Pak. Siapa namanya? Hadir Pak. Oh, Febri. Ada lagi? Udah Pas Pak. Pak. Pas. Ada yang dari belakang? Saya. Ngulang deh Pak. Yusuf Pak. Jakob. Oke, Jakob. Oke, baik. Semua hadir ya? Atau ada lagi? Ada Pak. Ada Pak. Jafra. Jangan. Ada surat atau bagaimana? Udah Pak. Lagi koma. Lagi koma koma. Oke, baik ini. Ada sekalian. Kalau sama Bapak ya, 3 kali tidak hadir itu mau saya ujian lagi. Karena apa? Nilainya nggak ada lagi. Kalau mungkin beda sama dosen-dosen yang lain ya. Kalau sama Bapak 3 kali tidak hadir, nggak usah masuk lagi kurang Bapak. Tolong itu disampaikan kepada orang-orangnya. Dan untuk sistem penilaian Bapak juga, kalau 2 kali tidak hadir, mungkin tidak mendapatkan nilai A. Ya, yang penting tugas-tugasnya jangan lupa ada sekalian dikerjakan. Oke, baik. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Bapak harap jangan lupa tugasnya. Bapak tutup. Assalamualaikum.